warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu daripada kampus Institut Paradigma Indonesia dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang geologi Rasulullah SAW dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik, kita melangkah kepada materi kita hari ini. Jadi bagaimana silsilah daripada keturunan Nabi kita Muhammad SAW? Ya baik, terima kasih. Jadi dari kitab yang saya baca atau kitabnya itu Ar-Rahiqul Maktum yang penulisnya itu Sufi Ar-Rahman Mubarak. Jadi dia menulis dalam tulisan Arab dan Urdu. Jadi dalam kitabnya itu telah dijelaskan secara tuntas tentang silsilah dari awal Nabi Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib sampai Hashim sampai dengan Adnan. Selebih dari Adnan ini banyak yang meriwayatkan berbeda-beda. Jadi yang sahih itu dari Muhammad sampai dengan Adnan. Jadi dia sampai kepada silsilah keturunan Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Jadi mengalir darah dari Nabi Ibrahim ini kepada Nabi Muhammad SAW. Selain dari itu, silsilah ini banyak diriwayatkan hadis-hadis lain. Jadi mungkin saja dari beberapa hadis maka disebutkan bahwa Bani Hashim adalah bani di mana Nabi Muhammad lahir, karena di dalam silsilahnya itu memang ada dari bapaknya Abdul Muthalib itu adalah Hashim sendiri, yang dimana cucu buyutnya itu disebut dengan nama Bani Hashim. Ya, itu mungkin dari saya sendiri yang saya ketahui. Jadi apakah daripada sejarah keturunan Nabi, silsilah keturunannya, apakah kita masih bisa dapatkan yang secara asli di dalam kitab-kitab ataukah bagaimana? Kalau saya merujuk sih, kalau dari teman-teman mungkin dari pemirsa atau penonton, lebih baik merujuk kepada kitab-kitab yang berbahasa Arab, karena mungkin banyak perawi-perawi dari bahasa Arab ini yang betul-betul, karena ini buku yang saya bacanya Ar-Rahiqul Maktum ini tahun dibuatnya ini 1979, jadi tidak terlalu lama hingga zaman sekarang. Jadi mungkin masih keutuhan dari silsilahnya itu sudah sangat bagus. Jadi recommended saya untuk buku yang dibaca itu lebih ke bahasa Arab, jadi lebih sahih lah silsilah keturunan Nabi itu. Jadi kalau kita untuk bisa mengetahui silsilah daripada keturunan Nabi yang lebih pasti, kita harus merujuk kepada kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama kita terdahulu. Ya betul sekali, karena sebagaimana kitab Arab itu kan sudah diterjemahkan banyak sekali dari Indonesia. Contohnya banyak kitab-kitab Sirah Nabawi itu semua terjemahan dari Ar-Rahiqul Maktum, yang dibuat sebagai Sirah Nabawi dengan berbagai jenis, dengan berbagai orang penulis untuk menerjemahkannya dan berbagai bahasa. Ya, dan berbagai bahasa itu semua. Baik, jadi kita melangkah ke materi selanjutnya tentang bagaimana daripada proses kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai beliau dilahirkan, Saudara Rahman. Oke, jadi untuk kelahiran Rasulullah itu jadi terdapat beberapa pendapat mengenai tanggal lahir daripada Nabi kita. Jadi ada yang berpendapat Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal. Ada juga yang berpendapat bahwasanya Rasulullah itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Namun untuk
pendapat yang paling masyhur itu bahwasanya beliau itu lahir pada tahun 12 Rabiul Awal. Jadi pada saat itu terjadi perang gajah di situ saat kelahiran Rasulullah. Kemudian juga terdapat banyak sekali kejadian yang di luar nalar manusia, seperti halnya ketika Rasulullah lahir itu tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang di tempat kelahiran beliau. Juga di berhala-berhala yang terdapat di dalam Ka'bah itu tiba-tiba berjatuhan dan hancur seketika, karena pada saat itu aras sedang berguncang. Juga dikatakan dalam sejarah bahwasanya di zaman itu terdapat api abadi yang dimana itu apinya tidak pernah padam. Nah, kemudian ketika Rasulullah lahir, api itu tiba-tiba padam. Itu api itu merupakan sembahan orang, ya, termasuk berhala, dan api juga di situ merupakan sembahan dari masyarakat di sana pada saat itu. Jadi itu beberapa peristiwa yang di luar logika manusia yang terjadi ketika Rasulullah lahir. Kemudian setelah Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad itu mengetahui bahwasanya cucunya telah lahir, beliau kemudian membawa cucunya ke dalam Ka'bah. Jadi Abdul Muthalib ini merupakan pemegang kunci Ka'bah pada saat itu. Nah, jadi beliau membawa cucunya ke dalam Ka'bah, kemudian disitulah juga beliau memberikan nama kepada cucunya, yakni Muhammad. Nah, yang dimana pada saat itu Muhammad merupakan satu-satunya nama pada saat itu. Jadi belum ada yang menyamai nama Muhammad pada saat itu. Nah, di situ juga kemudian beliau disembelihkan seekor kambing. Kemudian ketika berusia 7 hari, beliau kemudian dikhitan. Jadi khitan itu telah ada pada saat Rasulullah, bahkan pada saat sebelum Rasulullah, yaitu di zaman Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim, kemudian nabi-nabi setelahnya itu melakukan khitan. Jadi siapa yang menghilangkan khitan ini? Sedangkan dan kami ketahui itu khitan itu sudah ada pada saat Islam itu ada. Sedangkan ini Nabi baru lahir. Siapa yang menghilangkannya? Jadi sebenarnya khitan ini tidak dihilangkan, cuman untuk di agama Nasrani yang sekarang itu dihilangkan khitannya. Padahal pada zaman dulu, pada zaman Nabi Isa sendiri itu dikhitan. Terus kapan khitan ini dihilangkan? Yakni ketika ada seorang pria yang bernama Haul. Jadi Haul ini yang kemudian mengubah namanya menjadi Paulus. Jadi orang inilah yang menghilangkan khitan itu dari umat Kristen, karena dia menganggap bahwasanya ketika Nabi Isa disalib, maka orang-orang umatnya sudah suci pada saat itu, jadi tidak memerlukan lagi yang namanya khitan.
Saya rasa itu untuk pertanyaan saudara. Jadi Rasulullah pada saat itu disusui oleh dua orang selain di luar dari ibu kandungnya. Jadi beliau ini memiliki dua ibu angkat, yang dimana saat itu beliau kedua ibunya ini yang menyusui beliau. Jadi untuk ibu susuan yang pertama ini bernama Suaibah, kemudian yang kedua itu bernama Halimah. Jadi tadi sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu disusui oleh dua orang. Yang pertama adalah Suaibah, yang kedua adalah Halimah. Jadi mengapa orang-orang Arab saat itu ketika dia melahirkan anak, kenapa bukan orang tuanya yang menyusui? Kenapa dia disusui oleh orang lain? Apa alasannya? Ya karena memang pada saat itu merupakan tradisi Arab pada saat itu, di mana bukan ibu kandung yang menyusui anaknya, tetapi harus ibu dari luar ibu kandung. Jadi saya kira materi kita hari ini sangat menarik untuk kita pelajari sama-sama. Saya kira cukup sekian sampai di sini kita bisa bertemu hari ini. Sebagai kesimpulan pada materi hari ini bahwa di dalam mencari sumber tentang silsilah daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, kita harus kembali kepada merujuk kepada kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama Islam terdahulu. Kemudian tentang peristiwa-peristiwa daripada sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, tentang bagaimana berhala pada saat Nabi dilahirkan berjatuhan di dalam Ka'bah, sehingga ada juga cahaya yang menerangi bumi saat itu, dan air keluar dari sumur yang sebelumnya tidak pernah ada air keluar dari tempat itu. Sekira itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.